Halo semua, di video ini aku pengen sharing ke kalian, atau lebih tepatnya curhat ke kalian tentang sedikit rasa penyesalan aku gak ikut tuton. Nah, di video sebelumnya aku udah sharing kalian tentang aku lulus dari UT itu dengan predikat cum laude atau dengan pujian, yang mana aku cuma ngerjain tuton dari semester 1 sampai semester 5. Dan dari semester 6 sampai semester akhir atau semester 8 itu aku udah nggak ngerjain lagi. Nah, di sini aku pengen kasih lihat ke kalian daftar nilai aku ya dari semester awal hingga semester akhir sebagai perbandingan ya. Kalian bisa lihat nilai aku ketika aku ikut tuton dan ketika aku nggak ikut tuton gitu ya. Sebagaimana yang kalian tahu, semester 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah nilai ketika aku ikut tuton. Ada satu yang B dan ada 2 yang A kurang. Nah, waktu itu kalian lihat di sini pengantar ilmu hukum. Di matkul ini aku dapat nilai B. Yang mana waktu itu aku dapat tutor yang benar-benar perfectionist ya. Jadi beliau ini kalau misalkan jawaban kita itu tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan ya, it doesn't matter kalau misalnya jawaban kita itu mungkin sesuai dengan modul atau sesuai dengan referensi Google, tapi jika itu bukan jawaban yang beliau inginkan ya, maka tetap beliau akan ngasih nilai 70 atau 60. 75 waktu itu paling tinggi kalau nggak salah. 75 itu adalah nilai paling tinggi yang aku dapatkan di matkul ini ya. Nah, waktu itu aku udah pasrah gitu ya. Kalau nggak salah nilai tuton akhirnya itu 72, 73 ya, nggak nyampe 80, padahal biasanya aku dapat 80, 90 itu benar-benar mudah banget di tuton. Tapi sama beliau itu sangat susah. Jadi he is so hard to please. Beliau tipe yang kayak oke, ini nggak sesuai, udah 60, 70 gitu. Nah, waktu itu aku dapat UASnya juga di range yang nilai B ya, tapi karena nilai tuton aku itu lebih rendah dari nilai UAS, ya katakanlah nilai UAS aku 75 ya, sedangkan nilai tuton aku itu 73 gitu ya. Nah, kalian ingat kalau misalkan nilai tuton kalian itu lebih kecil dari nilai UAS, maka nilai tuton tidak bisa berkontribusi. Jadi waktu itu 100% nilai aku diambil dari nilai UAS dan nilai tuton tidak bisa berkontribusi. Waktu itu terfikirkan untuk mengulang mata kuliah ini, tapi entah kenapa nggak jadi gitu ya. Jadi ujung-ujungnya tetap B. Padahal kalau misalkan aku ulang dan aku dapat nilai A, kan nilai IPK-nya bisa lebih tinggi gitu ya. Aku ikut tuton dari semester 1 sampai semester 5 ya. Dan alhamdulillah aku dapat nilai A rata-rata. Tapi kalian juga harus tahu kalau nggak salah semester 3 atau 4 gitu ya, correct me if I'm wrong, ada musibah COVID yang menimpa kita semua ya kan, sehingga UAS UTM waktu itu ditiadakan dan diganti dengan UAS THE atau take home exam. Nah, jujur aja ya, waktu itu UAS THE ini adalah UAS yang kita anggap sebagai berkah ya di tengah musibah gitu ya. Kenapa? Karena rata-rata, enggak semua ya, tapi kebanyakan mahasiswa UT dapat nilai A dari UAS THE ini gitu. Jadi ya, waktu itu mungkin ada mahasiswa yang dapat nilai B, C, D atau bahkan E, tidak lulus, tapi kebanyakan dari kita itu dapat nilai A dari UAS THE ini. Nah, mulai semester 6 aku sudah memutuskan untuk tidak mengikuti tuton lagi. Sebenarnya aku agak ragu antara semester 5 atau semester 6, karena menurut aku semester 6 itu terlalu telat buat aku mutusin untuk tidak mengikuti tuton lagi. Padahal dari semester 4, 5 itu kayaknya aku sudah berpikir kalau nilai tuton aku nih gak berpengaruh banyak gitu. Ternyata nilai UAS itu yang sangat berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi dari semester 5 atau semester 6 ya, antara dua itu. Nah, di semester itu aku sudah berpikir kalau nilai UAS inilah yang sangat mempengaruhi nilai akhir aku. Dan waktu itu aku full fokus ke UAS dan tidak mengerjakan tuton lagi. Dan kalian bisa lihat di sini nilai aku masih A ya, masih A semuanya, ada nilai A kurang. Bahasa dan terminologi hukum itu A kurang. Selebihnya itu
A. Nah, semester 6 aku dapat A semua, kemudian semester 7 aku juga dapat A semua, walaupun aku nggak ikut tuton ya, tapi waktu itu aku full fokus untuk dapat nilai bagus di UAS, dan alhamdulillah dapat nilai yang tinggi. Nah, sampai semester 7 ya, itu aku masih dapat IPK yang lumayan tinggi, yakni 3,91. Tapi IPK ini nggak bertahan lama, karena di semester 8 ya, aku dapat nilai B rata-rata, aku cuma dapat nilai A 1 doang. Nah, yang mana ini yang sangat mempengaruhi IPK aku turun menjadi 3,87. Ini adalah IPK akhir aku ya, IPK 3,87. Nah, aku dapat B di semester 8. Ini yang bikin aku nyesel, kenapa aku nggak ikut tuton di semester 8 ini, ya kan? Karena kalau misalkan aku dapat tuton ya, siapa tahu nilai tuton itu berkontribusi nantinya dan menambah atau mengubah nilai menjadi nilai A. Nah, itu yang bikin aku kayak nyesel kenapa aku nggak ikut tuton waktu itu. Nah, sedikit ya, mungkin kalian penasaran, wah Kak, kenapa jadi dapat nilai B nih, kok bisa gitu. Waktu itu mungkin aku kurang belajar modul ya, dan aku ngerasa aku kurang belajar modulnya. Kalau misalkan semester dulu itu aku udah belajar modul dari awal semester, tapi waktu semester 8 itu aku udah kayak belajar modul itu sepekan atau seminggu sebelum ujian gitu. Jadi kayak ngejar, dan itu lumayan keteteran waktu itu ya. Dan kayak nyesel aja kenapa nggak belajar dari awal semester gitu ya. Dan juga mungkin ada perasaan euforik ya, perasaan kayak udah ngejoin Karel, udah lulus Karel gitu kan, udah lulus TAP juga. Jadi di semester 8 atau semester akhir ini, semangat belajar aku waktu itu tidak sebesar kayak di semester-semester sebelumnya gitu ya. Nah, waktu itu juga mau diulang atau mau diperbaiki nilainya kan nggak mungkin, soalnya udah semester akhir gitu kan, kecuali aku nambah semester lagi gitu ya. Jadi ini yang bikin IPK aku turun ya, dari 3,91 akhirnya ya aku dapat IPK 3,87 ya. Ini adalah IPK akhir aku. Nah, ini yang bikin aku kayak sedikit nyesel gitu, kenapa aku nggak ikut tuton gitu ya. Nah, makanya di video sebelumnya aku juga udah bilang kalian harus fokus mendapatkan nilai bagus di UAS, tapi sebaiknya kalian juga harus mengikuti dan mengerjakan tuton gitu ya. Karena waktu dulu kan kalian bisa ikut tuton atau enggak itu enggak masalah gitu, tapi di semester sekarang ya, itu kalian sudah diwajibkan untuk mengikuti salah satu tutorial yang ada, baik tuton, TTM, TWEB, dan lain sebagainya. Maka gunakan ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Karena apa? Karena nilai tuton atau nilai tutorial kalian pasti akan berkontribusi untuk nilai akhir dan akan membantu menambah nilai akhir kalian jikalau nilai tuton kalian itu lebih tinggi dari nilai UAS kalian gitu ya. Dan tidak ada ya yang bisa menjamin kita dapat nilai A atau nilai bagus di UAS gitu ya. Siapa yang bisa menjamin? Kan nggak ada. Contohnya kayak aku ya, dari semester 1 sampai semester 7 mungkin aku selalu dapat nilai A ya. Semester 6 aku nggak ikut tuton, dapat nilai A. Semester 7 aku nggak ikut tuton, aku dapat nilai A. Kemudian semester 8 ya, yang mana aku dapat nilai tidak sesuai dengan ekspektasi aku, tapi aku juga nggak ikut tuton gitu. Jadi aku nggak punya backupan nilai yang bisa mengubah nilai B aku menjadi nilai A gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit rasa penyesalan aku, karena kalau misalnya aku ikut tuton mungkin aku dapat IPK yang lebih dari 3,87 gitu. Mungkin aku dapat 3,91 atau bahkan mungkin nilai 3,99 gitu ya. Itu yang bikin aku nyesel nggak ikut tuton gitu. Nah, itu aja ya bagi kalian yang udah nonton. Terima kasih.